Nah, baiklah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Micro Teaching dengan tema kita kali ini adalah media visual. Minggu lalu kita membahas mengenai media audiovisual, namun sekarang kita membahas mengenai media visual. Apa sih yang dimaksud dengan media visual gitu ya? Nah, media visual yaitu sebuah media yang digunakan dalam proses pembelajaran dan bisa dinikmati melalui panca indera mata gitu ya. Jadi, media yang hanya bisa dilihat oleh mata, tidak ada suaranya, tidak bergerak, itu yang dimaksud dengan media visual gitu. Jadi, teman-teman, kita harus bisa membedakan antara alat peraga edukatif dengan media pembelajaran. Jika alat peraga edukatif itu merupakan media yang sengaja dibuat untuk menanamkan aspek perkembangan yang ingin kita tanamkan begitu. Kalau media itu bisa apa saja. Media itu bisa media. Kemudian buku itu sebagai media begitu ya. Namun kalau misalnya alat peraga itu sengaja dibuat gitu ya. Sengaja dibuat misalnya untuk mata pelajaran matematika. Nah, kalian sengaja membuat balok gitu ya, supaya memperkenalkan ke peserta didik itu mengenai konsep balok, mengenai konsep ruang begitu. Nah, selanjutnya itu ada media visual eh, dalam berupa foto gitu ya, dalam berupa foto, ilustrasi, flashcard, bingkai, OHP, grafik gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan media visual diam, berupa gambar yang tidak bisa berbicara gitu ya. Kemudian ada lagi media visual gerak. Oh iya, ternyata media visual itu ada dua, media visual diam dan media visual gerak. Media visual gerak berupa gambar-gambar proyeksi gitu ya, namun bisu, tidak ada suaranya begitu. Jadi hanya bersifat menggambarkan saja, bergerak begitu ya, misalnya kayak PowerPoint ada gambar-gambarnya namun tidak ada suaranya begitu. Nah, tujuan dari media pembelajaran visual itu apa sih gitu ya? Jadi yang pertama tuh untuk menarik perhatian peserta didik sehingga bisa lebih fokus kepada mata pelajaran yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya itu untuk memperjelas sajian ide. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalau misalnya kita tidak memungkinkan benda tersebut, kita mengunjungi benda tersebut, maka kita memvisualisasikan dengan cara adanya gambar gitu atau adanya video jika medianya media audiovisual gitu. Kemudian menggambarkan atau menghiasi fakta yang mungkin akan lebih cepat dilupakan jika tidak divisualkan. Jadi ya, misalnya memberikan gambar gajah misalnya seperti itu ya. Memberikan gambar gajah, kita tidak mungkin membawa gajahnya sendiri ke kelas, namun memberikan gambar gajah kepada peserta didik kita untuk diamati, untuk dianalisis itu gajah tuh ada apa saja sih di dalam bagian-bagiannya begitu ya. Nah, di sini ada media visual diam. Media visual diam yaitu media grafis atau visual diam dalam pengertian praktis dapat diartikan sebagai media yang mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata dan gambar dalam bentuk cetak. Ya, misalnya buku begitu ya. Kemudian poster gitu ya. Jadi menggambarkan sesuatu dalam bentuk cetak, komik gitu ya. Jadi dalam komik itu kan menggambarkan alur cerita dari A sampai Z itu dalam berupa gambar gitu atau buku-buku cerita begitu, bisa itu digunakan sebagai media visual diam. Nah, teman-teman semuanya, ternyata dalam media visual itu terdapat fungsi afektif ya. Terdapat salah satu fungsinya yaitu fungsi afektif. Fungsi afektif itu mampu menggugah emosi dan sikap siswa agar siswa dapat menganalisis dan menanggapi dengan perbuatan terhadap fenomena yang ditampilkan. Misalnya nih, terjadi kebakaran gitu ya, ada gambarnya sedang kebakaran gitu. Jadi si siswa itu bisa merasa eh, bisa merasa eh, apa ya namanya tuh, merasa sedih, merasa kasihan gitu ya terhadap kebakaran tersebut atau terjadi bencana gunung meletus begitu ya. Nah, itu bisa menggugah emosi siswa gitu.
Beberapa fungsi lainnya selain afektif tuh banyak ya, ada fungsi kognitif gitu ya. Jadi si siswa itu dapat berpikir lebih gitu ya setelah melihat apa yang kita gambarkan atau melihat patung gitu ya, sehingga si siswa itu dapat mengamati secara langsung, melihat secara langsung walaupun benda aslinya itu tidak ada gitu ya. Nah, fungsi kognitif di situ anak tuh bisa mencari solusi atau memecahkan masalah terhadap apa yang anak hadapi saat itu gitu. Jadi sebenarnya dari media pembelajaran ini banyak hal yang kita dapatkan, bukan hanya pembelajaran yang tercapai, pembelajaran yang ingin kita capai, namun banyak hal yang dapat dikembangkan. Ya misalnya atensi anak tuh bisa lebih meningkat gitu ya, perhatian anak tuh bisa lebih meningkat, daya konsentrasi anak juga bisa lebih tinggi gitu ya dengan menggunakan media. Bedanya dengan hanya menggunakan metode ceramah atau kita ngacapruk ya terus ngomong gitu ya, tidak akan terlalu didengar karena tidak ada yang dia lihat saat itu, begitu ya semuanya. Nah, teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai mata kuliah micro teaching dengan tema media visual. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.